Jumpa lagi saudaraku, kembali Anda bertemu dengan saya Pastor Igo Walerbune MSC dalam Kisah Para Orang Kudus Setiap Hari. Tanggal 28 Juli, Santo Nasarius dan Celsus, martir. Juga Santo Victor dan Innocentius, paus dan martir. Nasarius adalah anak seorang Yahudi bernama Africanus. Ibunya Perpetua yang sudah beragama Kristen dengan giat mendidik dia secara Kristen sejak dia kecil. Karena itu Nasarius berkembang dewasa menjadi seorang Kristen yang saleh. Oleh Paus Linus yang menggantikan Santo Petrus Rasul, Nasarius diutus untuk mewartakan Injil di Galia yang sekarang bernama Perancis. Celsus adalah pemuda pertama yang berhasil ditobatkan oleh Nasarius sejak ia berkarya di Galia. Celsus menemani Nasarius dalam perjalanan-perjalanan tugasnya. Pada suatu ketika mereka ditangkap oleh penduduk kafir setempat dan dibuang ke laut. Namun berkat perlindungan Tuhan, mereka tidak mati tenggelam. Mereka berhasil menyelamatkan diri lalu mengembara hingga sampai ke Milano, Italia. Di sana mereka mewartakan Injil dan membesarkan hati orang-orang Kristen yang ada di sana. Di Milano mereka sekali lagi ditangkap dan dijatuhi hukuman mati karena iman mereka akan Yesus Kristus. Victor lahir di Afrika Utara dan memimpin gereja sebagai paus pada tahun 189. Paus Victor adalah paus yang secara resmi menetapkan bahwa permandian suci dalam keadaan bahaya maut dapat dilakukan dengan memakai air biasa apabila tidak ada persediaan air permandian di tempat itu. Ia mati sebagai martir pada tahun 189 pada waktu pemerintahan Kaisar Septimus Severus. Innocentius lahir di Albano dekat kota Roma. Ia terpilih menjadi paus dengan suara bulat pada tahun 402. Ia sungguh-sungguh sadar akan bahaya-bahaya yang mengancam gereja dan umat pada masa itu. Tiada henti-hentinya ia berdoa memohon kebijaksanaan dan kekuatan Tuhan agar mampu mengemudikan gereja Kristus dengan selamat. Bahaya-bahaya itu terutama disebabkan oleh adanya perpindahan besar-besaran bangsa-bangsa lain ke dunia barat. Bangsa Goth menyerang kota Roma sebanyak 2 kali di bawah pimpinan Panglima Alaric dan berhasil menjara segala sesuatu yang mereka temui. Dalam menghadapi ancaman-ancaman itu, Paus Innocentius senantiasa menguatkan hati umatnya dan meringankan beban penderitaan mereka. Sementara itu, Paus Innocentius menghadapi lagi masalah baru yang muncul di dalam gereja oleh lahirnya ajaran sesat Pelagianisme yang menyangkal adanya rahmat untuk mencapai keselamatan kekal. 2 kali ia mengadakan konsili untuk menghukum ajaran sesat itu. Belum lagi selesai masalah itu, terdengar berita bahwa Santo Yohanes Chrysostomus dibuang dari takhta keuskupannya sebagai tawanan oleh keluarga Kaisar Konstantinopel. Innocentius tidak segan-segan mengutuk tindakan itu. Kaisar Arcadius bersama permasyurinya Eudoxia dikucilkan dari gereja meskipun ia tahu bahwa hal itu akan mendatangkan bahaya atas dirinya sendiri. Setelah memimpin gereja selama 15 tahun, Innocentius meninggal dunia pada tahun 417. Saudara, demikianlah kisah 4 orang kudus kita yang kita peringati pada tanggal 28 Juli, yakni Santo Nasarius dan Celsus, martir, dan Santo Victor dan Innocentius, paus dan martir. Tuhan memberkati.